Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our computer class. To continue our lesson, please check this out. Baik anak-anak ibu, kita bertemu lagi dengan materi yang baru yaitu mengenal menu dan ikon yang terdapat pada aplikasi perangkat lunak pengolah kata yaitu Microsoft Word. Microsoft Word adalah salah satu program pengolah kata atau dokumen yang berisi teks ataupun gambar. Nah, untuk mengenal menu dan ikon dalam Microsoft Word ini, mari ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Aktifkan dulu dari Start All Program, lalu nanti pilih di sini anak-anak ibu Microsoft Office. Oke, pilih dan klik Microsoft Office, lalu kamu pilihlah Microsoft Office Word 2007. Kebetulan sini 2007 ya, Nak. Lalu klik kanan, pilih open atau klik bisa. Nah, ini adalah tampilannya dari Microsoft Word. Di sini nanti akan kita bahas tampilan dan icon dan fungsinya. Nah, ini ada Quick Access Toolbar atau Quick Access Button, terdiri dari 3 buah tombol. Oke, yang pertama ada Save, itu digunakan untuk menyimpan dokumen yang aktif. Kemudian ada Undo dan Redo, digunakan untuk membatalkan kesalahan pada dokumen. Oke, anak ibu, Undo dan Redo yang tadi. Berikutnya, di sini ada yang namanya tab menu, terdiri dari menu Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailings, Review, View, dan Add-in. Oke, itu adalah menu-menu yang ada di dalam Microsoft Word. Nah, ini ada namanya Control Button, terdiri dari tombol Minimize, Restore, dan Close yang berguna mengatur tampilan jendela dalam Microsoft Word. Jadi, anak-anak ibu, di dalam ini namanya Control Button tadi anak. Ada lagi nih View Ruler, digunakan untuk mengatur garis mistar secara horizontal dan vertikal. Kalau horizontal berarti kiri ke kanan atau sebaliknya, kalau vertikal atas ke bawah. Ini ada namanya Scroll Bar vertikal atau scroll vertikal, digunakan untuk melihat layar secara vertikal ke atas atau ke bawah. Jadi kamu kalau mau ngecek hasil lembar kerja kamu mau lihat ke atas ke bawah, itu dari scroll vertikal. Ini namanya anak-anak ibu adalah halaman kerja, digunakan sebagai tempat kita dalam bekerja. Ada view mode, digunakan untuk mengatur penampilan halaman kerja. Nah, di sini anak-anak ibu isinya ada 1, 2, 3, ada 5 anak-anak ibu. Nah, ada di sini lagi di sampingnya zoom, digunakan untuk mengatur tampilan halaman kerja. Tombol plus untuk memperbesar dan tombol minus untuk memperkecil. Jadi tampilan kerja kamu ini bisa diatur dari zoom tadi ini. Oke, kalau dia plus, dia makin besar, kalau minus makin kecil. Nah, kita akan memulai bekerja dalam Microsoft Word ini. Kamu klik Office button tadi, lalu pilih New. Nah, New ini digunakan untuk membuat file dokumen baru. Ketika kamu mau mulai bekerja, maka kamu pilih New. Open digunakan untuk membuka file. Save digunakan untuk menyimpan file dokumen aktif. Sedangkan Save As digunakan untuk menyimpan file dokumen ke dalam format tertentu. Ada lagi Print, digunakan untuk mencetak file dokumen yang sedang aktif. Ada Prefer, digunakan untuk melakukan properti khusus. Ada lagi di sini Send, digunakan mengirim file dokumen aktif sebagai email atau fax email. Ada lagi di sini icon Publish,
Publish digunakan untuk menerbitkan dokumen aktif ke website atau blog. Nah, yang terakhir di sini ada namanya close, digunakan untuk menutup file dokumen aktif. Ini adalah isi dari Office button ya, Nak. Ada new, open, save as, print, prepare, send, publish, close. Word option. Exit Word digunakan untuk menutup jendela Microsoft Word. Jadi itulah Nana Ibu isi dari Office button. Nah, berikutnya ada di sini tab Home. Terdiri dari 5 grup. Grupnya ada clipboard. Itu terdiri dari ada dia paste digunakan untuk menempelkan hasil copy atau cut. Berikutnya ada cut digunakan untuk memotong teks atau objek yang terpilih. Ada icon copy digunakan untuk menggandakan teks atau objek terpilih. Dan ada satu lagi format painter digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Itu adalah isi dari clipboard. Nah, sekarang isi dari grup font berfungsi untuk pemformatan seputar huruf. Ini terdiri dari isi dari grup font ini ada font digunakan untuk memilih jenis huruf. Di sini ada Calibri, Times New Roman, ada Arial, Ahoni. Berikutnya ada font size digunakan untuk mengatur ukuran huruf. 8, 9, 10, 16. Grow font digunakan untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Jadi kalau kamu klik itu maka hurufnya akan bertambah besar. Shrink font digunakan untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Nah, kalau yang hurufnya tadi yang A, grow font dia memperbesar, kalau itu yang A-nya kecil memperkecil. Clear formatting digunakan untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Berikutnya ada bold, digunakan untuk menebalkan teks terpilih. Ada lagi di sini italic, digunakan untuk memiringkan teks terpilih. Berikutnya ada underline, digunakan untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih. Ada di sini strike through, digunakan untuk memberikan tanda coret pada teks terpilih. Ada lagi di sini icon namanya subscript, digunakan untuk mengetik karakter pemangkatan. Superscript digunakan untuk mengetik karakter pemangkatan tapi di atas ya, Nak. Tadi kalau subscript di bawah, superscript di atas. Change case digunakan untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Jadi kalau misalnya dia tertulis huruf besar semua, mau dirubah huruf kecil dari change text. Text highlight digunakan untuk memberikan warna stabilo di belakang teks terpilih. Misalnya kamu membuat warna di belakang teksnya. Font color digunakan untuk mengatur warna teks terpilih. Ini mewarnai dari teks kamu, anak ibu. Nah, ini ada grup paragraf, berfungsi untuk mengatur paragraf teks. Ini terdiri dari bullet, digunakan memberikan tanda bullet pada setiap paragraf terpilih. Ada lagi di sini numbering, digunakan untuk memberikan format penomoran pada setiap paragraf terpilih. Berikutnya ada lagi di sini decrease indent, digunakan untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Berikutnya ada juga di sini increase indent, digunakan untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Nah, ada lagi di sini icon sort, digunakan untuk menyortir data atau mengurutkan. Sorting. Show paragraph marks, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Nah, ini contohnya ada enak di sampingnya. Berikutnya, ada di sini icon align text left, digunakan untuk mengatur teks ke rata kiri. Center digunakan untuk mengatur teks rata tengah. Baru ada lagi align text right, digunakan untuk mengatur teks rata
kanan. Dan ada satu lagi di sini, align justify, digunakan untuk mengatur teks rata kiri dan kanan. Itu namanya anak pengaturan teks. Left, center, right, justify. Line spacing digunakan untuk mengatur jarak antar baris teks. Dan ini ada namanya shading, digunakan untuk mengatur warna latar teks terpilih. Ini mewarnai latar belakang dari teks. Nah, border digunakan untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Oke, itu grup paragraf. Grup styles ini terdiri dari heading styles yang digunakan untuk memilih jenis-jenis huruf. Change style digunakan untuk memilih pengaturan tema paragraf. Oke, heading style dan change style. Isi dari group style. Group editing terdiri dari find yang digunakan untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyboard tertentu dalam suatu file. Berikutnya ada juga di bawahnya replace, digunakan untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Misalnya ada kata yang salah, mau kamu ganti ke yang benar, maka pakai replace bisa. Select digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Itulah anak-anak ibu isi dari menu home tadi.